وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Sampai di sini kami persilahkan kepada jamaah, mungkin jika ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita mencoba untuk membahas poin-poin yang ada di dalam hadis ini tadi, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari kedua hadis ini. Silahkan kalau ada yang tanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lebar dari tema dijelaskan tentang maksud dari doa agar terhindar dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian beserta. Oh iya. Nah, jadi di dalam salah satu poin yang dimintakan tadi di sini kan fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa yang dimaksud dengan fitnah tersebut? Nah, fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu diartikan adalah ujian. Ujian yang mengajak seseorang itu untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kehidupan dan kematian yang disebutkan dalam hadis ini diungkapkan dengan sighah al-mahya dengan al-mamat. Yang mana kalau antum yang sudah pernah belajar ilmu sharaf mungkin mengetahui bahwasanya wazannya itu adalah maf'al. Wazan maf'al itu ismuz zaman dengan ismul makan. Maka dalam hal ini kehidupan dan kematian ini ditegaskan dalam ayat ini sebagai tempat. Jadi selama kita berada di tempat hidup, pada waktu kita hidup, di situ Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, yang mana ujian tersebut cenderung membawa kita untuk semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cenderung membawa kita semakin jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, baik yang nikmat maupun yang sengsara, semuanya adalah ujian. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan di sini. Nah, maka oleh karena itu dari fitnah kehidupan di dunia ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi. Wujud perlindungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sungguh perkaranya orang beriman. Inna amrohu kullahu khair, karena perkaranya semuanya itu adalah kebaikan. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kebahagiaan, kesenangan, dia senantiasa bersyukur, maka ini adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dapat kesusahan, musibah, kemalangan, dia akan senantiasa bersabar. Fakana khairan lahu, yang demikian juga kebaikan bagi dirinya. Nah, ketika seorang muslim, seorang yang beriman itu senantiasa pada dua kondisi ini ya, syukur ketika nikmat dan sabar ketika sengsara, maka sungguh seseorang itu telah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap fitnah kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana wujud kesyukuran kita pada saat senang, lihat kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum, nikmat yang Allah berikan kepada antum, itu semakin antum gunakan untuk taat atau tidak. Antum diberi masa muda, waktu luang, itu digunakan buat apa? Ketika antum dapat masa muda, waktu luang, antum gunakan untuk sibuk menuntut ilmu, untuk sibuk menyebarkan ilmu, untuk sibuk mengamalkan ilmu agama ini, untuk sibuk mendidik, untuk sibuk membimbing keluarga itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini suatu kesyukuran.
Jadi ada waktu luangnya digunakan untuk hal-hal yang positif. Ada waktu masa muda digunakan untuk segera menghafal Al-Quran gitu loh. Sebelum datangnya masa tua nanti susah untuk menghafal. Ini kesyukuran, wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat masih bisa bangun malam. Maka gunakan kesempatan sehat dan kekuatannya itu untuk bangun malam. Nanti umur 50 misalnya Allah berikan dia stroke. Jangankan bangun malam, bangun sebelahnya tidak bisa dia. Sebelum datang masa itu, maka gunakan kenikmatan-kenikmatan ini untuk semakin giat melakukan amal soleh. Nah itu tanda seorang bersyukur. Ini dalilnya ada di dalam doanya Nabi Sulaiman. Wa an a'mala salihan tardah. Ketika beliau minta syukur kepada Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan. Dan agar aku bisa melakukan amal soleh. Jadi setelah bersyukur melakukan amal soleh. Nah, apa hubungannya syukur dengan amal soleh? Semakin dapat kenikmatan, dia semakin gunakan itu untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keluasan rizki, makin kenceng sedekahnya. Bukan makin pelit untuk disimpan-simpan dan ditumpuk-tumpuk hartanya. Enggak. Itu bagi apa? Bagi mereka yang dapat kenikmatan. Nah, ketika mendapatkan kesengsaraan, wujud bersabarnya itu bagaimana? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dapat kesengsaraan, dapat musibah, kemudian husnuzon kepada Allah, sungguh dia telah dapat perlindungan dari fitnah mahya ini tadi, fitnah kehidupan. Allah berikan kesengsaraan, tapi ini husnuzon. Husnuzon, Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa saya. Kesandung kesandung batu, jempolnya bengkak gitu kan. Allahu Akbar, atau innalillah atau bismillah dia ucapkan seperti itu gitu kan. Baru kemudian di dalam hatinya mau marah, mau dicatup itu batunya tidak salah. Tapi mungkin sebagian orang tua kita kan mengajarkan ketika kecil, kalau kesandung jatuh, siapa yang nakal, ini kah mejanya yang nakal ini? Nah, ibu pukul dipukul mejanya gitu kan, diajarkan ke anak-anak seperti itu. Mejanya nggak salah. Tetapi ketika itu terpatri di dalam hati kita, kalau kita kesandung jatuh, mesti kita nyalahkan batu gitu. Ya mungkin ini efek dari pendidikan sebagian orang tua ketika kecil seperti itu. Padahal hendaknya kita mendidik diri sendiri kita yang hati-hati. Nah, ketika itu terjadi, jatuh, kesandung gitu kan, kemudian luka, husnuzan kepada Allah, ini sedang ada satu dosa yang digugurkan di sini. Habis sakit gitu kan. Ketika sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan sakit, husnuzan, Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa melalui kesengsaraan dan musibah yang dialaminya itu. Nah, ini sungguhnya seorang muslim ketika dia mendapatkan fitnah mahya ini, Allah melindungi dirinya dengan menjadikan dirinya syukur ketika nikmat dan sabar ketika musibah. Kemudian fitnah mamat, fitnah kematian. Fitnah kematian ini ada dua makna, yaitu fitnah ketika menjelang kematian. Fitnah menjelang kematian ini ada ujian ketika seseorang itu nanti menjelang kematian justru diajak kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang kematian. Ketika dalam kondisi sakit kok ada keinginan untuk dengerin musik. Ketika sakit dengerin musik, malaikat maut datang, akhir hidupnya ditutup dengan dia mendengarkan musik. Waliyadzubillah. Hendaknya ketika dalam sakit yang keras perbanyak untuk mendengarkan Al-Quran. Kalau misalnya yang membaca Quran itu lelah, dengarkan rekaman. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika setan datang menjelang kematian itu. Justru ketika dia datang menjelang kematian, setan itu mengajak kepada kekufuran. Ini seperti yang terjadi pada pamanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Di saat sakarat mautnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membisikkan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha yaumal qiyamah.
Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa membela engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ucapkan. Dari samping kirinya Abu Jahal bilang, "Atarghabu an dini abik?" Ente udah benci sama agama nenek moyangmu ya. Ala dini. Kemudian Abu Talib mengatakan, bersama dengan agama nenek moyangku. Sudah malaikat maut datang. Ditutup ucapannya dengan hidupnya ditutup dengan ucapan itu, bukan ucapan kalimat la ilaha illallah wal iyadu billah. Ini yang kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita nanti ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, bukan selain itu. Nah, oleh karena itu bekalnya gitu kan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan untuk menutup usia kita dengan la ilaha illallah, jangan tinggalkan doa ini di setiap sholat. Ini sebagai hujah di hadapan Allah, ya Rabb, aku senantiasa minta ini di setiap sholatku, maka kabulkanlah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan kalau permintaan kita permintaan akhirat gitu loh. Dan kita berhusnuzan kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan permintaan tersebut. Ini fitnah kematian dalam artian yang pertama. Dalam artian yang kedua, setelah wafat nanti, yaitu fitnah kubur. Nah, fitnah kubur itu kan ada pertanyaan, ujian di dalam kubur nanti yang ditanya dengan 3 ini. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, kemudian siapa nabimu. Itu yang ditanya. Ketika ini berhasil, sudah dia mendapatkan nikmat kubur. Jika dia tidak berhasil, maka dapat azab kubur. Nah, ini ingin saya sampaikan satu persatu ini, tapi ya waktu sudah habis. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan bicara, akan membahas tentang masing-masing azab jahanam itu bagaimana, azab kubur itu ngerinya bagaimana, fitnah mahya itu bagaimana, dan fitnah dajjal itu bagaimana. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mempelajari ini dan untuk bisa mengamalkan doa ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.